Selamat sore semuanya. Ketemu kembali dengan saya Hendra dari Electrolux. Kali ini saya akan memperkenalkan lemari es terbaru dari Electrolux yang kita namakan Ultimate Taste 300. Nah, di sebelah kiri saya itu sudah ada lemari es Ultimate Taste 300. Top freezer ada di atas dengan ukuran bersih 340 liter atau ukuran kotor 370 liter. Nah, apa sih yang baru dari kulkas Ultimate Taste 300 ini? Yuk kita lihat ya. Mulai dari atas dulu. Oke, ini bagian freezer. Oke, sebelum saya buka lemari es ini, saya akan jelaskan bahwa perbedaan mendasar dari desain dari lemari es ini dibandingkan sebelumnya adalah desain lemari es ini sudah datar atau flat ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya melihat lemari es Electrolux yang sebelumnya, itu bodinya atau badannya itu adalah cembung. Nah, yang sekarang, yang baru di 2021 itu sudah flat. Jadi untuk ukuran 300 liter ke atas ya, itu sudah flat atau sudah datar. Nah, bagian atas kita lihat dulu, yuk. Bagian freezer. Bagian freezer sudah dilengkapi dengan ice twist serve. Jadi fungsinya adalah Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi susah untuk membuat es batu ya. Kalau sebelumnya misalkan nggak seperti ini, jadi misalkan manual aja di apa tuh manual. Nah, yang sekarang cukup diisi di sebelah sini. Sebelah sini ini ada dua bagian. Terus kemudian dimasukkan di sini. Tinggal ditunggu. Terus kemudian kalau sudah dingin atau sudah membeku, tinggal di ini. Jadi sudah dilengkapi di situ. Terus kemudian untuk ini untuk kerannya sudah terbuat dari tempered glass. Nah, untuk mengatur suhunya ada di sini. Di sini dingin banget, di sini gas cool. Taruh di setengah pabrik di tengah-tengah ya. Oke, itu bagian dari atas kulkas ini, top freezer. Nah, inilah yang baru dari teknologi Ultimate Taste 300. Kita menyebutnya sebagai Taste Seal. Ya, ini bagian ini adalah Taste. Di bagian kompartemen ini, Bapak Ibu untuk menyimpan daging, ikan, ayam. Jadi kalau disimpan di bagian sini, itu daging, ikan, dan ayamnya tidak sampai beku ya. Tidak sampai beku dan bisa tahan sampai 7 hari. Kenapa tidak sampai beku? Jadi contohnya gini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau masak ya, mau masak ikan, daging, terus kemudian ayam, itu biasanya kan simpannya di sini di atas. Nah, kalau mau masak biasanya dipindahin ke bawah di bagian sini untuk kemudian kita tunggu kira-kira sampai 1 kali 24 jam untuk kemudian bisa dimasak. Nah, dengan adanya Taste Seal sebelah ini dalam bagian seal yang warna biru itu nggak perlu seperti itu. Jadi disimpan aja di sini ikan, ayam, terus kemudian dagingnya taruh di sini, nggak perlu sampai beku. Jadi kapanpun masak itu bisa. Jadi nggak perlu sampai ada proses yang namanya defrosting atau thawing ya. Nah, kalau di kulkas ini itu sudah ada yang namanya silver plate. Ya, seperti bagian di sini ada yang namanya silver plate. Fungsinya adalah untuk membantu suhu di dalam kompartemen ini lebih dingin lagi ya. Nah, suhunya berapa sih? Di Taste Seal ini suhu yang kita setting itu adalah minus 2 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan suhu freezer di atas sudah di bawah minus 2 itu kira-kira minus 17 derajat beku. Kalau di sini adalah minus 2 derajat Celcius. Jadi makanan itu tidak sampai beku, hanya permukaannya benar-benar dingin, tapi di dalamnya, di bawahnya, di dalam dagingnya itu masih juicy ya, masih bisa dimasak kapanpun tanpa perlu frosting. Nah, yang bagian menarik yang kedua, yang baru dari kelas ini adalah bagian sebagai Taste Lock Auto. Jadi kalau yang atas kita namakan sebagai Taste Seal, kalau yang di bawah ini adalah Taste Lock Auto. Taste Seal itu menyimpan ikan, daging, dan ayam. Kalau ini adalah untuk sayur dan buah. Jadi jika ini adalah Taste Seal-nya, jika sayur dan buah disimpan di kompartemen ini, maka sayur dan buah bisa dipastikan tahan sampai 7 hari tanpa layu sayur dan buah ya. Dan di sini sudah dilengkapi teknologi baru dari Electrolux. Ini adalah auto humidity control.
Jadi fungsinya adalah biar kelembapan yang ada di dalam kompartemen ini tidak melebihi dari ambang batas. Jadi tidak berlebihan. Jadi fungsinya ini ada sebuah membran di sini membuang kelembapan yang berlebihan keluar. Ya. Jadi atas adalah T-seal, yang kedua adalah T-slop. Atas itu adalah untuk daging, terus kemudian ayam dan seafood atau udang. Yang bawah adalah untuk sayur dan buah. Keduanya sama untuk menjaga kesegaran, menjaga taste, rasa untuk tahan sampai 7 hari. Ya. Terus kemudian ada apa lagi sih di sini? Nah, di kulkas ini juga dilengkapi dengan taste guard. Nah, itu sebelah situ ya. Taste guard ini fungsinya adalah untuk mengeliminasi bakteri atau bau yang ditimbulkan oleh makanan yang enak di sini sampai 99,98%. Oke. Terus kemudian apalagi sih yang baru dari kulkas ini ya? Nah, kalau sebelumnya kulkas ini adalah setting suhu untuk fridge-nya itu secara manual atau secara mekanikal. Nah, ini sekarang udah otomatis ya. Ini adalah untuk pengaturan suhu. Ini untuk pengaturan suhu. Ini ada pengaturan suhu. Di sini bawah itu adalah less cold, atas bagian atas adalah colder. Nah, karena kita mempunyai teknologi yang menggunakan T-seal, kita setting suhunya di T-seal recommendation. Oke. Nah, terus kemudian lampu ya, lampu di sini juga sudah LED. Ini lampunya ada di sini, jadi agak lebih terang lagi. Kenapa ditaruh di atas sih? Karena biasanya kan, nah ini biasanya kita melihat ke belakang. Kalau misalnya lampunya ditaruh di belakang, ada kemungkinan itu cahayanya terhalang oleh makanan di sebelah sini. Nah, ini kita taruh di sini. Jadi ini sudah melalui proses research and development dari Kemenkos, maka kenapa ditaruh di sini lampunya ya. Nah, terus keempat. Tadi sudah ada T-seal untuk simpan daging, ayam, udang atau seafood selama 7 hari. Ada T-slop auto itu untuk menyimpan sayur dan buah agar tahan segar selama 7 hari. Jadi dengan adanya ini T-slop itu tidak perlu bingung lagi bahwa sayur dan buahnya itu layu sebelum dimasak. Nah, terus kemudian ada taste guard itu fungsinya tadi untuk mengeliminasi bakteri atau bau yang tidak sedap. Terus kemudian ada setting di sini ada setting secara elektrik dibandingkan sebelumnya. Jadi LED di sini ya. Terus kemudian, nah yang terakhir ada door alarm ya. Door alarm tadi kan bunyi ya, titit. Nah itu dia akan bunyi jika lemari es ini pintunya dibuka selama 2,5 menit, dia akan berbunyi untuk mengasih tahu kita bahwa lemari es tidak tertutup dengan sempurna. Jadi biar tidak ada makanan yang rusak karena basah tadi dan terbuang. Oke? Nah, yang terakhir nih yang tidak kalah penting untuk lemari es ini. Jadi Bapak Ibu di rumah sangat perlu mengetahui bahwa lemari es itu adalah salah satu home appliances atau peralatan elektronik yang tidak pernah kita matikan seumur hidupnya, kecuali misalkan kita berlibur ya sangat lama, 2 minggu, sebulan, mungkin kita akan matikan lemari esnya. Tapi kalau misalkan kita tidak berlibur atau tidak sedang membersihkannya, itu biasanya lemari es ini tidak pernah dimatikan. Maka sangat penting sekali untuk mengetahui berapa sih konsumsi energi listrik. Nah, ini pasti Bapak Ibu pasti bertanya-tanya nih, apa sih konsumsi energi listriknya? Sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau misalkan Bapak Ibu itu beli token listrik di di minimarket atau di ATM, itu pasti misalkan beli Rp100.000, itu pasti kira-kira mendapatkan sekitar 60-an kWh. Nah, itulah yang dinamakan energi listrik. Nah, kulkas ini di sebelah kiri saya ini itu mempunyai konsumsi energi listrik sekitar 378 kWh selama 1 tahun. Nah, jika dikonversikan dengan berapa rupiah yang harus dibayarkan sebulan sehari untuk kulkas ini adalah kita tinggal mengkalkulasikannya. Oke? Jadi tadi saya memberitahukan bahwa konsumsi energi listrik dari kulkas ini adalah sekitar 378 kWh. Jadi kita bagi aja ya. Setahun itu adalah berapa hari? Ada 365 hari. Jadi sehari kulkas ini membutuhkan konsumsi energi listrik sekitar 103 kWh. 1,03 kWh. Nah,
tarif dasar listrik PLN itu adalah Rp1.467,67 per kWh. Jadi sehari kulkas ini membutuhkan biaya listrik berapa sih? Kita kalikan dengan Rp1.467,67 per kWh. Maka kita mendapatkan Rp1.519. Maka kulkas ini ukuran 340 liter net, top freezer Electrolux Ultimate Taste 300 membutuhkan konsumsi energi listrik 1.09 kWh atau sekitar Rp1.519 per harinya. Jadi kalau misalkan sebulan kita menyisihkan kira-kira Rp45.600 per bulan. Jadi tunggu apa lagi? Jadi itu adalah alasan penting Bapak Ibu untuk memilih lemari es ini. Di samping tadi menjaga makanan, daging, sayur, terus kemudian ayam, seafood, tadi ada tesil ya, disimpan di daging untuk menyimpan daging, seafood, terus kemudian ayam, terus kemudian kita punya teslock, menyimpan sayur dan buah. Jadi tidak perlu banyak lagi membuang sayur dan buah yang layu sebelum dimakan. Oh iya, satu lagi terakhir. Nah, kita kan tadi mengklaim bahwa kita bisa menjaga sayur dan buah selama 7 hari. Nah, kita tidak hanya mengklaim, tapi kita menggaransi. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu, oh jangan-jangan klaim Electrolux itu tidak nyata, atau hanya dibuat-buat klaimnya, maka jangan perlu ragu lagi. Jadi di tempat kami di Electrolux kita akan menggaransi 100% uang kembali jika klaim kami yang menjaga sayur dan buah selama 7 hari tetap segar tidak terbukti. Jadi silakan menghubungi tim sales kami yang ada di toko, mintalah surat tantangannya, karena dengan itu jika tidak terbukti dengan klaim kami akan membalikkan dana ibu yang dikeluarkan untuk kulkas ini 100% uang kembali jika tidak terbukti klaim kami 7 hari tetap segar. Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Hendra dari Electrolux. Kali ini saya akan menampilkan varian baru atau varian yang lain dari Ultimate Taste 300. Ini adalah bottom freezer sebelah kiri saya. Jadi masih dari varian terbaru Ultimate Taste 300. Yang baru dari desain ini adalah pintunya. Ini sudah plate door. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi sudah melihat penjelasan saya tentang top freezer, ini adalah bottom freezernya. Dan ini lebih elegan lagi. Jadi untuk fiturnya sama dengan top freezer. Jadi fitur-fitur yang ada di lemari es bottom freezer ini sama persis dengan yang ada di top freezer Ultimate Taste 300, kapasitas 340 liter net. Ya. Nah, di sebelah kiri saya itu adalah bottom freezer kapasitas bersih 340 liter juga. Nah, apa aja yang ada di dalam ini? Yuk kita lihat. Oke, di dalamnya, jadi kalau misalkan bisa dilihat di sini adalah kita sudah ada yang namanya Taste Lock Auto seperti yang ada di top freezer. Jadi ada di sebelah sini ya. Ini ada Taste Lock Auto-nya untuk menyimpan sayur dan buah agar tetap segar setiap hari. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak itu nggak perlu lagi ya datang ke pasar atau misalkan ke supermarket sering-sering ya, karena di sini juga sudah mandi. Jadi dengan ada di sini sayur yang ada di sini kita akan jaga kesegarannya sampai tetap segar selama 7 hari. Jadi tidak ada sayur dan buah yang terbuang. Terus kemudian ada apa lagi di sini adalah taste seal ya. Ini ada taste seal, fungsinya adalah untuk menyimpan daging, terus kemudian ayam, seafood agar tetap segar, nggak perlu sampai freezing. Yang di sini juga ada yang namanya silver plate ya, silver plate dan seperti yang ada di freezer juga. Jadi fungsinya adalah suhu di dalam compartment ini menjadi dingin. Oke, saya juga ingetin adalah suhu yang ada di taste seal ini adalah -2°C. Jadi tidak sampai makanan tidak sampai beku, permukaannya sampai beku, tetapi di dalamnya tetap juicy ya. Oke. Terus kemudian untuk pengaturan suhu ada di sini, ya, pengatur suhu ada di sini. Tem, jadi sebenarnya ini tutup yang di sini. Jadi ini adalah untuk yang kita namakan tadi apa nih? Taste guard.
Taste Guard itu fungsinya adalah untuk mengeliminasi bakteri atau bau tidak sedap sampai 99,98%. Ya, ini nanti itu fungsinya di situ. Terus kemudian yang paling menarik adalah bagian freezernya ya. Mohon kita lihat bagian freezer. Nah, bagian freezernya itu beda dengan top freezer atau freezer bagian atas. Bagian freezer yang dari button freezer lemari es Ultimate Taste 300 itu lebih rapi. Jadi ada tambahan kompartemen di sini, terus kemudian ada tambahan shelf di sini atau rak, dan masih ada twist ice ya. Itu fungsinya untuk untuk membuat es batu agar tidak manual ya. Ya, jadi di sini isi airnya di sini, terus kita masukkan di sini. Kita tunggu sampai membeku, kita putar, es batu jatuh. Ini ya, jadi kita bisa lihat freezernya jauh lebih rapi dibandingkan dengan top freezer. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bagian bahan-bahan yang sering dibuat masak di rumah adalah biasanya kita simpan di sini, bener ya. Jadi ini adalah seafood, daging ayam, terus kemudian sayuran buah. Biasanya kita simpan tuh di sini. Nah, kalau misalnya kita sering masak-masak, itu tidak perlu menunduk atau membungkuk untuk ambil, karena ini jadi kita ambil bahan kita untuk masak, ambil sayurnya, kita ambil daging ayam yang kita masak, jadi nggak perlu membungkuk. Kalau top freezer itu bagian ininya ada di bawah, ya. Jadi itu adalah varian dari Ultimate 300. Ini adalah top freezer, yang sebelumnya adalah top freezer. Jadi itu aja dari saya. Selamat sore, sampai ketemu lagi.